Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Puji Anggraini dari D3 Keperawatan tingkat 3A. Hari ini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Resusitasi jantung paru itu adalah suatu tindakan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan jantung guna kelangsungan hidup pasien. Adapun tujuannya itu untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan jantung yang terganggu melalui teknik kombinasi antara pemberian nafas buatan dan kompresi jantung luar. Dan adapun indikasinya, yang pertama itu henti jantung dan henti nafas. Dan adapun kontraindikasinya itu terminal illness, dan yang kedua mati secara klinis lebih dari 5 menit. Kita menemukan pasien atau korban yang tidak sadarkan diri di tepi jalan, yang pertama kita harus aman penolong terlebih dahulu. Aman penolong itu kita harus memakai masker dan kita memakai handscoon. Setelah itu aman untuk korbannya. Jika korban ada di tengah jalan, kita kepinggirkan dahulu korbannya dari keramaian dan jauhi dari kerumunan. Yang ketiga itu aman dari lingkungan. Aman dari lingkungan itu tidak untuk dikerumuni oleh orang. Selanjutnya, setelah itu kita cek respon pasien dengan menepuk bahu dan memanggil Pak atau Bu. Pak. Jika tidak ada respon juga, kita lakukan dengan rangsangan nyeri. Kita cubit di bagian midsternumnya atau kita tekan sedikit. Setelah itu jika tetap tidak ada respon juga, kita meminta pertolongan dengan menelpon 119. Halo, dengan Desta di sini di Jalan Kelurahan Bubulak. Saya menemukan korban di jalan dengan pasien henti napas dan henti jantung. Korbannya itu ada 1 orang, mohon segera datang ke lokasi. Terima kasih. Setelah itu kita cek nadi karotis korbannya. Jika dalam 10 detik tidak teraba, kita lakukan RJP sebanyak 30 berbanding 2 dengan kedalaman 5-6 cm dan kecepatannya 100-120 cm. Untuk menentukan letak jantung korban untuk di RJP, kita menggunakan kita taruh tangan kita di bagian aksila atau ketiak korban, kita tarik ke tengah untuk menentukan sternum atau bagian jantungnya. Setelah itu kita letakkan tangan dominannya yang berada di bawah, lalu kaki kiri perawat berada di sejajar dengan bahu pasien dan kaki kanan perawat berada sejajar dengan abdomen pasien. Tangannya kita letakkan lurus dan tumpuannya berada di bahu. Kita lakukan 30 banding 2, 30 kompresi dan 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jika sudah melakukan kompresi 30, kita lakukan ventilasi. Ventilasi itu ada 3. Yang pertama itu head till, chin lift, dan jaw thrust. Head till kita tekan dahinya, dan chin lift kita angkat dagunya ke atas untuk membuka jalan nafasnya. Setelah itu jaw thrust itu dipakai untuk korban yang mengalami cedera leher. Kita berada di posisi di atas kepala korban dan kita angkat bagian leher korban ke atas. Setelah itu kita lakukan ventilasi dengan cara mouth to mouth. Bagian hidung korban kita cubit, kita tutup, dan mulut korban kita buka. Jika kita mempunyai kain tipis atau tisu, kita gunakan di bagian mulutnya. Ini menghindari agar kita tidak tahu bahwa si korban mempunyai penyakit menular melalui udara atau tidak. Kita tutup seperti ini bagian mulutnya, lalu kita buka mulutnya dan kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali dalam waktu 10-12 kali per menit. Jika setelah kita melakukan ventilasi melalui mouth to mouth, kita cek kembali ada karotis si korbannya. Jika masih tidak teraba dan napasnya belum kembali, kita lakukan RJP lagi sebanyak 5 siklus dalam 30 banding 2. Kedalamannya itu sama, 5-6 cm.
Kecepatannya juga sama 100 sampai 120 kali per menit dan dalam waktu 2 menit sebanyak 30 banding 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Jika kita sudah melakukan RJP sebanyak 5 siklus, kita cek kembali nadi karotis korbannya. Jika nadi karotisnya sudah kembali, sudah teraba dan namun napasnya tidak adekuat, kita lakukan ventilasi lagi sebanyak 10-12 kali per menit. Setelah itu, jika napasnya sudah kembali dan pasien sudah sadar, kita posisikan pasien dengan posisi miring mantap atau recovery position. Tangannya seperti tangan yang satu berada di bawah kepala korban dan yang satu lagi berada di atas. Lalu setelah satu kaki kita luruskan dan satu kaki lagi kita lipat tekuk seperti ini. Tujuannya itu untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu apabila jika pasien muntah itu tidak akan menghambat jalan napas pasien atau masuk lagi melalui hidung. Selanjutnya, setelah itu kita dokumentasikan hasil tindakan yang kita sudah lakukan.